Anda kembali bersama kami di Forum Christian. Kami masih membahas mengenai polemik penjabat kepala daerah. Saya ke Pak Fahmi. Pak Fahmi, tadi kan kalau kita ikuti, kita dengarkan narasinya Pak Gembong. Pak Gembong, fraksi PDIP DKI Jakarta hanya bisa dalam konteks untuk berharap begitu ya. Meskipun Pak Juri bilang ini sudah terbukti. Terbuka dong, DPRD bisa menyampaikan nama-nama dan itu bisa menjadi pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri. Artinya kan tidak ada aturan yang imperatif yang membuat yang mengikat Kementerian Dalam Negeri dan gubernur begitu untuk memilih mereka, memilih para penjabat gubernur maupun pejabat bupati, wali kota ini dari nama-nama yang disodorkan. Menurut Anda itulah kemudian yang menjadi alasan penting harus ada peraturan teknis baru, Pak Fahmi? Ya, benar Mbak Christian ya. Jadi sebetulnya ini tidak hanya sekedar apakah putusan MK itu perlu ditindaklanjuti atau tidak, tapi ada juga alasan lain ya yang memperkuat bahwa pemerintah sebetulnya perlu untuk mengatur ini di dalam PP. Kenapa? Karena kita bisa lihat lah misalkan hari ini ya, di Undang-Undang Pilkada itu tidak diatur mekanisme pengisian penjabat kepala daerah itu seperti apa. Siapa pejabat yang mengangkatnya, itu tidak diatur dalam undang-undang itu. Dan pengaturan itu hanya ada dalam undang-undang pemerintahan daerah. Ya. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, undang-undang pemerintahan daerah itu turunannya ada PP. PP pun udah lama dan konteks penjabatnya itu pun beda. Bisa kita lihat, kita bandingkan misalkan ya, di dalam PP nomor 6 yang diubah dengan PP 49 itu, salah satu syarat penjabat kepala daerah itu dia adalah pegawai negeri sipil. Sementara hari ini dalam undang-undang ASN kita untuk menjabat pada jabatan tinggi madya itu boleh dari non PNS. Sementara untuk penjabat itu dia harus PNS ya kalau untuk merujuk ke PP. Sehingga ada yang tidak sinkron sebetulnya, ada yang tidak update sebetulnya di PP itu dengan kondisi yang ada hari ini. Tentunya ini mesti di-clearkan supaya apa? Supaya apa yang hari ini dilakukan pemerintah dalam mengisi penjabat kepala daerah itu tidak dipersoalkan kemudian. Karena kita memang harus memisahkan ada ranah hukum yang perlu dikelirkan dalam pengangkatan penjabat kepala daerah, ada mekanisme politik yang perlu diperhitungkan juga dalam rangka penjabat itu juga perlu ada legitimasi. Pak Fahmi, Pak Fahmi, maksud Anda dipersoalkan kemudian itu apa? Bentuknya seperti apa dipersoalkan kemudian? Ya, sebuah keputusan pejabat pemerintah itu mesti didasarkan kepada ketentuan hukum yang jelas. Jadi harus ada dasar hukumnya. Mekanisme harus diikuti sesuai dengan ketentuan yang ada. Apabila dua hal itu tidak dipenuhi, maka sebuah keputusan pengangkatan pejabat itu akan mungkin saja dipersoalkan. Ya, kita kan tidak berharap apa yang hari ini dilakukan pemerintah dalam konteks melaksanakan undang-undang pilkada untuk mengangkat penjabat kepala daerah, kemudian dipersoalkan kemudian. Jangan kemudian nanti pemerintah dipersoalkan, penjabatnya dipersoalkan, lalu kemudian pelaksanaan pemerintahan justru tidak berjalan di daerah itu. Jadi hal-hal seperti ini perlu memang disikapi lebih hati-hati oleh pemerintah sehingga tidak memunculkan masalah di kemudian hari. Kita kan tidak berharap penjabat kepala daerah itu diangkat lalu dinilai mekanismenya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang tidak dipenuhi atau peraturan PP tidak dipenuhi, sehingga ini dipersoalkan orang. Jadi hal-hal seperti ini secara hukum mesti clear sehingga tidak ada ruang untuk mempersoalkan. Pak Kalau Juri, soal kriteria siapa yang diangkat, kapasitasnya itu tidak aspek hukum toh, tapi ada aspek penilaian yang subjektif di situ. Nah, di sini ranahnya ranah politik ya. Di sini kan tentunya tidak bisa kita ikat secara pasti juga. Yang pasti hukum perlu mengatur soal mekanisme dan kriteria dari orang yang akan diangkat menjadi pejabat kepala daerah itu. Agar ada tolak ukur yang objektif menurut Anda ya, Anda sampaikan tadi. Atau dalam bahasa Mbak Titi tadi tidak eksklusif dari eksekutif saja. Pak Juri tadi narasi dari Pak Fahmi adalah jangan sampai kemudian dipersoalkan secara hukum maupun secara politik. Bahkan tadi ada kekhawatiran jangan sampai kemudian mengganggu penyelenggaraan pemerintahan di daerah tempat penjabat-penjabat ini ditugaskan. Itu mungkin terjadi dari kacamata Anda atau ya setidaknya dari 5 nama yang saat ini sudah diangkat oleh Menteri Dalam Negeri, potensi itu tidak terlihat menurut Anda. Bagaimana? Iya, apa yang menjadi khawatiran Mas Herul Fahmi ini dan juga saya kira sebagian juga saran-saran untuk menyarankan kepada pemerintah untuk membuat peraturan turunan dari Undang-Undang 10 tahun 2016 sebagaimana saran dari putusan Mahkamah Konstitusi, saya kira itu sudah sangat
baik ditangkap oleh pemerintah ya. Pak Menteri Dalam Negeri juga sudah beberapa kali menyampaikan hal itu. Nah, tetapi memang hari ini pemerintah merasa bahwa undang-undang tentang pemilihan kepala daerah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sudah bisa dijadikan sebagai dasar hukum untuk melakukan proses pengisian pejabat kepala daerah. Memang tadi ada semacam, mungkin orang membaca ada kontradiksi seperti Mas Fahmi tadi sampaikan dari peraturan pemerintah yang mengatur tentang sebagai turunan dari undang-undang pemerintahan daerah, di mana ada beberapa klausul yang bisa dianggap bertentangan dengan undang-undang pemilihan kepala daerah ini. Tentu ini harus kita dudukan pada ketentuan peraturan undang-undangan ya, karena peraturan pemerintah itu kan kedudukannya di bawah undang-undang. Jadi peraturan pemerintah yang dibaca atau dipersepsi atau ditulis bertentangan dengan undang-undang, tentu kita akan mengambil undang-undang sebagai pijakan untuk membuat putusan. Karena prinsipnya kan begitu ya, yang lebih tinggilah yang berlaku. Nah, saya kira itu ya posisi pemerintah. Tapi apa-apa yang tadi disampaikan Mas Khairul Fahmi, Mbak Titi, itu sesuatu yang baik dan penting. Tentu ini akan diperhatikan dan proses ini kan masih jalan juga. Oke, Pak Juri, tapi bukankah kemudian kalau narasi Anda masih terus dipertimbangkan begitu, tetapi kan waktu terus berjalan, sudah ada 5 pejabat gubernur yang diangkat, kemudian nanti tanggal 22 Mei ada, secara berkala sampai Oktober 2022 ini ada. Artinya kalau misalnya memang di tengah-tengah ada perubahan peraturan pemerintah begitu, ada revisi peraturan pemerintah sehingga ada mekanisme yang berlainan dari mereka yang sudah dipilih, penjabat yang sudah dipilih sebelum ada revisi terhadap peraturan pemerintah. Sebetulnya bukan revisi peraturan pemerintah, Mbak, karena peraturan pemerintah sebagai turunan undang-undang ini itu kan belum ada sebetulnya. Itu adalah saran dari Mahkamah Konstitusi yang bisa ditindaklanjuti begitu. Nah, jadi kalau misalnya di dalam prosesnya nanti ada peraturan pemerintah, maka bukan sifatnya mengubah, tetapi apa yang tadi disampaikan oleh Mas Fahmi, Mbak Titi, memperjelas, mendetailkan proses yang diharapkan oleh Mahkamah Konstitusi atau yang diharapkan oleh banyak pihak mengenai transparansi, mengenai mekanisme demokrasi, mengenai bagaimana aspirasi masyarakat bisa ditangkap oleh pemerintah dan sebagainya. Dan itu adalah satu proses yang tidak diatur di dalam peraturan pemerintah pun itu bisa dilakukan oleh pemerintah. Hanya saja kan memang publik selalu meminta ada kejelasan, ada dasar hukum, bagaimana proses itu berlangsung, kira-kira begitu. Meskipun secara praktiknya tidak ada dasar hukum teknis itu pun proses itu bisa dilakukan oleh pemerintah sepanjang tetap berdasarkan pada undang-undang yang ada. Oke, Mbak Titi mungkin Anda bisa meluruskan nih. Satu kebijakan pemerintah berdasar atas hukum dan di satu sisi ada harapan kita termasuk Anda ini dilakukan secara terbuka dengan tolak ukur dengan mekanisme yang transparan, kita bisa lihat semua bisa menyampaikan aspirasinya, siapa saja yang diharapkan bisa menjadi PJ gubernur, PJ wali kota, PJ bupati di daerahnya, itu di satu sisi. Tapi apakah dua hal ini harus dibenturkan, Mbak Titi, atau ada jalan tengah ya, dua-duanya bisa ada berdasar atas hukum yang dikatakan oleh Pak Juri, tapi juga demokratis? Ya, kalau kita lagi-lagi ya, undang-undang ini memang sudah ada sejak 2016. Tetapi kemudian kalau kita lihat kegagapan itu bukan hanya kalau tadi Pak Juri mengatakan seolah-olah kan publik itu kalau sederhananya ya, ramainya kenapa baru sekarang. Tapi sebenarnya kegagapan itu juga bisa dilihat dari sisi pemerintah. Karena kalau pemerintah tahu ini sudah sejak 2016, instrumen-instrumen yang diperlukan itu sebenarnya bisa dipersiapkan sejak lama, Mbak Fristian. Tidak usah soal undang-undang pilkada saja. Ada pasal 86 Undang-Undang Nomor 23 2014 yang memerintahkan pengaturan soal penjabat, terutama ketika kekosongan penjabat di masa jabatan ya. Kepala daerah, bukan seperti sekarang, soal mekanisme pengisiannya, persyaratannya, dan juga lama masa jabatan penjabat, itu sampai hari ini pun turunan dari peraturan pemerintahnya
yang diperintahkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu belum terbit. Jadi memang ini cukup disayangkan situasi hari ini. Nah, yang kedua tadi ya soal membenturkan itu tidak perlu terjadi karena jalan tengahnya sudah coba ditawarkan. Langkah-langkahnya itu sudah coba ditawarkan. Pertama, kebutuhan real dari masing-masing daerah itu perlu diidentifikasi oleh pemerintah sehingga kebutuhan real itu bisa disikapi oleh kriteria penjabat yang diperlukan. Lalu kemudian juga memperhatikan aspirasi daerah. Kalau kami kan di Perludem begini, daripada kita menimbulkan spekulasi, ada anasir-anasir politik, dan ini diakui terbuka oleh sejumlah anggota Komisi 2, ada sejumlah oknum ASN katanya yang mencoba mendekati dan memberikan semacam tawaran-tawaran supaya dia bisa jadi penjabat. Karena kebutuhannya itu kan 271, tapi ketersediaannya ada ribuan. Sementara ini kan posisi puncak ya bagi seorang birokrat, bisa dikatakan begitu selain sekda. Kami sempat menawarkan ya sudahlah diisi sekda saja. Sehingga kalau langsung misalnya sekda, kan tadi ya anasir dan spekulasi politik itu bisa diredam. Atau kalau itu tidak jadi pilihan, coba bangun mekanisme yang melibatkan komponen daerah. Misalnya DPRD. Menanyakan kepada DPRD soal kriteria penjabat atau persoalan daerah apa yang diharapkan bisa dijawab oleh seorang penjabat. Karena kenapa? Sebenarnya ketepatan memilih penjabat itu juga sangat kontribusi positif bagi akhir masa jabatan Presiden Jokowi. Satu, misalnya menghindari gejolak di daerah karena penerimaan kelompok masyarakat itu baik. Yang kedua adalah memastikan bahwa penjabat ini bisa mengakselerasi program-program krusial dan strategis di akhir masa jabatan Presiden. Ini kita baru 5 nih, meskipun misalnya di Papua Barat teman-teman dari Amnesty International menyoroti begitu ya. Tetapi nanti 22 Mei akan ada 6 penjabat wali kota, 37 penjabat bupati. Kita tidak akan pernah tahu respon daerahnya seperti apa. Kalau pola ini masih berlangsung, bisa saja nanti akan ada penolakan-penolakan, kita tidak pernah tahu. Berlanjut terus sampai nanti Desember 2022 sehingga total ada 101 daerah dan 170 daerah di 2023. Nah, itu yang mestinya lagi-lagi ya, substansi putusan MK tidak ada yang buruk, lalu juga tidak perlu responnya itu kasuistis, ditanya baru merespon kalau parameternya tuh terukur begitu Mbak Christian. Parameter terukur setidaknya melalui peraturan turunan ya, peraturan pemerintah tadi yang Anda maksud ya. Oke, nanti saya minta tanggapan dari Pak Juri, itu menarik tadi ya salah saya pilihan katanya, bukan menarik tapi miris sekali kalau memang itu menjadi fakta. Ada di Komisi 2 bilang ada beberapa ASN, ada oknum ASN yang kemudian mencoba melobi untuk bisa dipilih sebagai penjabat. Saya akan minta tanggapan Pak Juri soal itu, sama soal poin tadi dari Mbak Titi, potensi resistensi dari masyarakat di wilayah yang pejabatnya diangkat oleh Kementerian Dalam Negeri maupun oleh Gubernur. Sesaat lagi di Forum Christian.